Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia Nurdin, NIM 17017355, akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester pembelajaran sains untuk PAUD. Untuk pertanyaan pertama yaitu hubungan pembelajaran sains dan STEM di PAUD. Yang pertama yaitu STEM merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Lalu hubungannya dengan sains di PAUD adalah karena di abad 21 itu memiliki sebuah 4 tantangan, yaitu kreativitas, critical thinking, communication, dan collaboration. Dan sains memiliki komponen yang penting, yaitu kreativitas. Kreativitas ini dilakukan dengan proses menemukan. Nah, ini sejalan dengan pembelajaran sains, yaitu menemukan sesuatu. Lalu dan memfasilitasi pembelajaran sains ini juga merupakan pembelajaran STEM. Nah, pembelajaran STEM adalah sebuah pendekatan atau penemuan pendekatan yang mampu mendorong anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan, sehingga anak mampu membangun pengetahuan di sekitarnya dan di dunianya dengan mengamati, menyelidiki bagaimana sesuatu bekerja. Itu menurut Munawarah 2019. Lalu, kenapa pembelajaran STEM? Yang pertama, karena STEM itu mengintegrasikan 4 elemen sekaligus, yaitu yang tadi sains, teknologi, engineering, art, dan matematika, yang itu sejalan dengan PAUD, yaitu PAUD integrasi. Yang kedua yaitu STEM memiliki sebuah unsur yang pembelajarannya yaitu lost part. Lost part ini merupakan salah satu hal yang pokok dalam pembelajaran STEM, dan pembelajaran ini merupakan satu pembelajaran yang dilakukan di alam, yaitu misalnya mengambil bahan dari alam, yaitu misalnya ranting dan lain sebagainya. Nah, ini bertujuan untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. Ini menurut Wahyu Ningsi 2020. Nah, selain itu juga untuk memperoleh keterampilan di abad 21, pembelajaran itu harus menyenangkan, pembelajaran dimanapun setiap saat dan dengan orang dewasa, dan interaksi dengan anak yang lain. Ini menyebabkan STEM berpengaruh terhadap pembelajaran sains di PAUD. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran STEM di PAUD. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama adalah melatih 4C yang tadi, terutama kreativitas. Yang kedua, membangun pengetahuan dengan mengeksplorasi, yaitu ini menurut Munawarah. Dan selanjutnya menurut Ari, yaitu dalam bidang sainsnya memiliki kelebihan, yaitu anak dapat belajar mengenai bentuk, berat, ukuran, warna, temperatur dari suatu benda. Lalu anak dapat mengeksplorasi bagaimana benda bergerak dari berubah, misalnya es menjadi cair dan lain sebagainya. Dari pengamatannya, anak dapat belajar sains dengan mengamati dan memanipulasi benda di lingkungan. Selanjutnya, dari eksplorasinya, anak dapat mengeksplorasi makhluk hidup, lingkar kehidupan, dan habitat tempat tinggal. Selanjutnya, guru dapat mengajarkan life science kepada anak saat anak mengurus tanaman atau binatang. Nah, selanjutnya guru dapat menjelaskan tentang alam semesta, tentang lingkungan alam yang dialami secara langsung oleh anak. Yang ini tuh tujuannya untuk memahami lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga anak dapat diperkenalkan melalui teknologi, lalu engineering, bagaimana cara menggunakan teknologi, dan dengan seninya, yaitu dengan mengungkapkan perasaannya atau mengungkapkan ungkapan diri, dan matematiknya yaitu dengan memahami konsep matematika yang benar. Nah, selanjutnya kekurangannya lebih kepada
kebutuhan di kelas dan juga kepada guru. Yang pertama adalah kesulitan guru dalam memprovokasi ilmu yang diproses atau menginquiry anak-anak. Selanjutnya, kesulitan guru dalam kolaborasi karena masih teacher center. Selanjutnya, kesulitan guru memilih buku STEM atau buku yang tidak sesuai dengan materi. Selanjutnya, kesulitan guru membimbing open-minded education. Yang selanjutnya, keterbatasan kemampuan berpikir guru dalam menemukan kesempatan bagaimana sesuatu bekerja. Selanjutnya, kesulitan eksplor media dan kesulitan pemanfaatan lingkungan sesuai dengan tema. Nah, lalu sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu bagaimana cara meningkatkan mutu pembelajaran sains dan STEM di PAUD dan contohnya. Nah, untuk pembelajaran sains dapat dimatangkan dalam perencanaan pembelajaran yaitu RPPH dan RPPM. Ini menurut Limbung. Dan selanjutnya untuk tips untuk mengimplementasikan STEM agar dapat meningkatkan mutunya yaitu 1. Gunakan konsep matematika ketika berbicara kepada anak. Yang kedua, lihat dunia sekitar, amati, komunikasikan yang anak lihat, dan ajukan pertanyaan yang terbuka. Yang ketiga, ikuti eksplorasi sehingga anak-anak membuat hipotesis dunia secara masing-masing. Yang keempat, belajar bersama anak. Yang kelima, gunakan buku untuk menambah kosakata. Dan yang keenam, gunakan lagu untuk pengulangan kata. Nah, untuk contohnya yaitu kita dapat mengaplikasikan misalnya dengan tema jeruk. Nah, untuk sainsnya anak dapat membuat pertanyaan tentang bagaimana pengenalan jeruk, membuat investigasi mendalam bagaimana itu jeruk, dan membuat perbandingan bagaimana jeruk dengan jeruk yang lain, dengan jeruk misalnya jeruk Bali dengan jeruk limau. Untuk teknologinya, bagaimana cara mengolah jeruk menjadi sebuah jus dengan menggunakan alat, dan untuk engineeringnya bagaimana cara mengolah jeruk menjadi sebuah makanan. Lalu untuk pengaplikasian pada artnya, bagaimana cara menghias olahan dari jeruk. Lalu bagaimana matematiknya, bagaimana memilih dan memilah buah jeruk yang betul, atau bagaimana cara membeli buah jeruk, atau bagaimana cara membandingkan ukuran buah jeruk satu dengan jenis jeruk yang lain. Seperti itu. Selain itu, menurut Ari, bahwa STEM juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat terbuka bagi anak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam kegiatan STEM ini. Lalu kegiatan STEM ini memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Artinya bisa saja satu anak dengan anak yang lainnya bisa benar dua-duanya. Selanjutnya, lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator dan membantu anak berpikir menjauh terhadap kemampuan yang dimiliki anak. Dan STEM ini mendorong anak untuk membangun pengetahuan tentang dunianya melalui pengamatan, pertanyaan, pengumpulan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan tentang hal yang sedang dipelajarinya. Peran ini bisa dilakukan oleh guru melalui kegiatan role play dengan anak. Lalu kegiatan konstruksi bisa dilakukan anak dengan eksperimen di dalam kelas atau di luar kelas. Dan dalam kegiatan proyek ini